Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Ristawati dengan NIM 211710101035. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal microwave yang berjudul Effect of Different Operation Parameters on Extraction of Active Compounds from Pitaya Pill by Microwave Assisted Extraction. Penelitian ini dilakukan karena kulit buah naga memiliki senyawa fenolik dan antioksidan yang tinggi sehingga dapat dilakukan ekstraksi menggunakan microwave assisted extraction. Untuk metode penelitian ini yaitu untuk bahannya dari kulit buah naga, lalu ada aquades, etanol 70%, reaksi DPPH. Untuk skema penelitian ini yaitu yang pertama dilakukan persiapan sampel untuk kulit buah naga itu diperoleh dari supermarket di Temerloh Pahang. Yang pertama kulit buah naga dilakukan pengupasan, lalu dilakukan pencucian dan pengacilan ukuran, lalu dilakukan freeze drying dengan suhu 80 derajat Celcius dengan waktu 96 jam. Kemudian dilakukan penghalusan dan pengayakan dengan ayakan 20 mesh hingga dihasilkan sampel bubuk dari kulit buah naga. Lalu dilakukan ekstraksi MAE, sampel bubuk yang telah dihasilkan dari kulit buah naga tersebut ditambahkan dengan 50 ml air bersih dan dalam bejana ekstraksi 1000 ml, lalu ditempatkan ke dalam bejana ekstraksi, lalu dilakukan ekstraksi MAE, lalu dilakukan homogenat dan disentrifugasi pada 1000 rpm selama 40 menit dengan suhu 25 derajat Celcius. Untuk parameter dalam penelitian ini yaitu ada 4 parameter. Yang pertama yaitu parameter daya dengan 4 variasi yaitu 200 watt, 400 watt, 600 watt, dan 800 watt. Lalu ada parameter suhu dengan 3 variasi suhu yaitu 35 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 45 derajat Celcius. Lalu parameter waktu yaitu ada 5 variasi waktu yaitu 10, 15, 20, 25, dan 30 menit. Lalu ada berat sampel, ada 3 variasi berat sampel yaitu 1,2 gram, 2,2 gram, dan 3,2 gram. Lalu terdapat 2 analisis yang dilakukan. Yang pertama, analisis ekstraksi solusi. Yang pertama dilakukan penentuan kandungan fenolik total TPC, kadar antioksidan setiap sampel diukur menggunakan uji TPC menggunakan metode Volin-CO-Salteu. Lalu ada uji aktivitas penyerap radikal bebas, yaitu DPPH digunakan sebagai radikal bebas sintetik yang dapat bereaksi dengan kandungan antioksidan pada kulit buah naga. Lalu ada analisis statistik, dilakukan ANOVA 1 arah untuk membandingkan nilai rata-rata TPC dengan taraf 5%. Untuk nilai P kurang dari 0,05%, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai-nilai TPC. Sedangkan untuk P lebih dari 0,05%, tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai-nilai TPC. Lalu ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan dari pengaruh daya terhadap kandungan fenolik total, yaitu untuk kekuatan daya yang digunakan, terdapat variasi 200 watt, 400 watt, 600 watt, dan 800 watt. Untuk hasilnya, dihasilkan nilai TPC meningkat ketika penambahan daya dari 200 watt ke 400 watt. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi daya gelombang yang digunakan, maka semakin besar efek energi gelombang pada sampel sehingga mempercepat proses ekstraksi. Akan tetapi nilai TPC menurun ketika daya berkisar antara 600 watt ke 800 watt. Hal ini disebabkan karena degradasi senyawa akibat daya gelombang mikro yang terlalu tinggi. Kemudian untuk hasil dari pengaruh temperatur terhadap kandungan fenolik total, yaitu dengan suhu yang digunakan,
terdapat 4 variasi suhu. Yang pertama 35, 40, 45, dan 50 derajat Celcius. Untuk nilai TPC meningkat dari suhu 40 derajat Celcius ke 45 derajat Celcius dengan nilai tertinggi pada suhu 45 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena terjadi pembentukan dipol yang tinggi. Sedangkan pada suhu 50 derajat Celcius, hasil TPC mengalami penurunan yang hal tersebut disebabkan karena suhu lebih lanjut menyebabkan efek yang tidak berarti pada ekstraksi senyawa aktif dari kulit buah naga. Kemudian ada hasil dari pengaruh waktu terhadap kandungan fenolik total. Waktu yang digunakan terdapat 5 variasi waktu, yaitu 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Perbedaan yang signifikan dicapai pada 20 menit dengan nilai TPC 5,723 mg. Untuk waktu terbaik mendapatkan hasil maksimum TPC adalah dengan waktu 20 menit. Kondisi ini selanjutnya digunakan untuk menguji pengaruh berat sampel. Hasil tersebut mirip dengan hasil penelitian dari Cardoso et al. Bahwa ekstraksi betalain dari bit buluh meningkat dengan waktu ekstraksi lebih lama, tetapi waktu yang berlebihan dapat mengurangi kandungan betalain. Kemudian untuk pengaruh berat sampel terhadap kandungan fenolik total, yaitu berat sampel yang digunakan bervariasi dari kisaran 1,2 gram hingga 3,2 gram. Untuk semua sampel diekstraksi dengan direndam dalam 50 ml air. Untuk hasil penelitian menggambarkan bahwa sampel 1,2 gram menghasilkan nilai TPC tertinggi. Massa sampel yang lebih tinggi meningkatkan luas permukaan sampel. Untuk analisis statistik menunjukkan perbedaan yang signifikan untuk sampel dengan berat masing-masing 1,2 gram, 2,2 gram, dan 3,2 gram dengan nilai TPC masing-masing, yaitu untuk hasil 1,2 gram 5,708 mg ekstrak, untuk hasil 2,2 gram dihasilkan 3,779 ekstrak, dan untuk 3,2 gram dihasilkan 3,459 ekstrak. Oleh karena itu, berat sampel terbaik untuk mendapatkan nilai TPC maksimum adalah dengan sampel 1,2 gram. Untuk hasil dari aktivitas antioksidan, yaitu IC50 adalah konsentrasi penghambatan DPPH pada aktivitas 50% yang menunjukkan potensi kulit buah naga untuk mengurangi DPPH. Untuk nilai IC50 yang kecil menunjukkan bahwa sampel memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Pada penelitian ini diterapkan persamaan Y sama dengan 89,609X plus 3,5776 untuk menghasilkan nilai konsentrasi IC50 dari kulit buah naga yang diekstraksi, yaitu dengan hasil 0,52 mg per mililiter. Untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu parameter MAE yang optimal adalah dengan daya 400 watt dengan suhu 45 derajat Celcius dengan waktu 20 menit dan bersampel 1,2 gram. Untuk ekstrak kulit buah naga menghasilkan IC50 dengan nilai 0,52 mg per mililiter. Hasil menunjukkan bahwa kulit buah naga berpotensi untuk diaplikasikan dalam industri makanan sebagai pewarna alami dan efektivitas proses MAE sebagai teknik ekstraksi. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.